Halo guys, kenalin nama aku Maria Gorete Erlin dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya ingin membahas perkembangan musik barat. Selamat menyaksikan. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah zaman kuno. Jadi di zaman kuno ini kita belum sama sekali menemukan alat musik. Hampir dari semua karya musik berbentuk melodi atau dari berbagai suara maksud saya yang dinyanyikan manusia. Sehingga zaman kuno ini disebut sebagai zaman musik vokal. Saat itu gereja menolak alat-alat musik dalam peribadatan karena dianggap mengganggu peribadatan tersebut. Pada kekuasaan Paus Georgius I dalam gereja mulai mengadakan penggunaan musik Gregorian sebagai musik resmi gereja Katolik. Bentuk musik Gregorian ini berupa suara yang dinyanyikan tanpa sirung musik agar lebih bersifat suci dan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dalam misa gereja Katolik. Lagu-lagu tersebut menimbulkan ketenangan maupun menyampaikan pesan-pesan gereja yang sebenarnya. Dan ritme atau ketukan yang digunakan itu sangat terbuka dan tidak ada penekanan ketukan. Lalu selanjutnya, kebebasan ketukan ini dikembangkan oleh musik Gregorian sendiri dan tidak terpaku terhadap suatu nada dan hanya mengandalkan proses perubahan lagu atau nyanyian dari suatu lagu gereja tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu zaman Renaissance. Pada zaman ini banyak musik yang dipengaruhi dari banyak ruangan gereja yang besar dan ruangan yang tidak memantulkan suara keluar ruangan atau yang biasa disebut dengan kedap suara. Jadi suaranya hanya berada di dalam gereja, tidak sampai keluar-keluar. Hingga suara tersebut jernih murni dari suara manusia tersebut. Tidak menambah suara dari media lain dan kelembutan dari suara tersebut. Ciri-ciri yang terdapat pada karya-karya pada zaman Renaissance yaitu yang pertama ada media penyajian. Dalam media penyajian pada zaman Renaissance ini menggunakan permainan musik yang banyak dan diperuntukkan bagi penari dan vokalis perorangan. Lagu-lagu kor gereja ini sebagian besar berbentuk akapela atau yang sering disebut seni musik yang dilakukan secara berkelompok dan juga tidak menggunakan alat musik dan hanya ada suara. Lalu yang kedua ritme. Ritme yang digunakan dalam zaman Renaissance ini hampir sebagian besar karya musik zaman Renaissance ditandai dengan ketukan bertekanan berat. Karya musiknya sering terjadi pergantian tanda tempo dan birama yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada melodi. Melodi yang digunakan adalah gerakan melodi pada zaman ini masih banyak menggunakan langkah-langkah pendek seperti yang digunakan oleh musik Gregorian. Melodi ini untuk suara tenor digunakan nada panjang. Tenor adalah jenis suara tinggi pada penyanyi pria. Lalu pola pada zaman Renaissance, karya musiknya banyak diciptakan dalam bentuk dan pola, antara lain motet, misa, madrigal, passion, fantasia, dan toccata. Pola pembentukan vers ini sangat panjang, sehingga penyanyi-penyanyi dituntut memiliki teknik pernapasan yang prima. Lalu selanjutnya ada zaman barok. Zaman barok ini dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai awal gaya modern. Bentuk baru yang menyangkut instrumen ini, metode maupun sumber ide garapan mulai mengalami revolusi, meskipun banyak bentuk dan gaya zaman Renaissance masih tampak di sini. Pada abad ke-18, gaya barok murni ini dapat terwujud dengan sempurna. Untuk ciri-ciri karya dari zaman barok yaitu yang pertama ada media penyajiannya. Jadi media penyajiannya ini peranan musik instrumental pada zaman ini berkembang dengan pesat. Musisi mulai menggunakan alat-alat musik seperti flute, hobo, keyboard, dan alat musik petik lainnya. Dalam pentas resmi atau apresiasi musik, alat-alat musik yang digunakan seperti viola dan gamba. Lalu juga ada trompet. Yang
Yang kedua ada ritme. Ritme yang digunakan dalam zaman barok ini musik vokal restatif dan kontra menggunakan ritme bebas. Pemberian tekanan suara pada kata-kata dilakukan karena perubahan harmonis dan nada-nada lang dalam iringan. Zaman barok banyak karya musik yang didasarkan pada salah satu pola ritme dan pemakaian satu tempo yang tampak sangat monoton atau yang biasanya diulang-ulang nadanya. Lalu yang ketiga ada melodi. Melodi yang digunakan ini sangat menarik perhatian bila dibandingkan dengan bentuk polifonik atau yang biasanya artinya salah satu jenis musik yang disusun dari berbagai suara. Pada zaman Renaissance, melodi zaman ini selalu mengalir, kadang menggunakan ornamentasi di luar akor iringan. Lalu yang terakhir ada pola. Bentuk-bentuk passion, fantasia, dan toccata masih dilanjutkan zaman barok. Namun bentuk-bentuk opera, oratorio, cantata, sonata, concerto grosso, dan overture sudah mulai menjadi mode. Lalu yang keempat ada zaman klasik. Musik barat berlangsung selama sebagian besar abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Walaupun istilahnya musik klasik biasanya digunakan untuk menyebut semua jenis musik dalam tradisi ini. Istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu. Ini dalam tradisi tersebut. Lalu karakteristik musik pada zaman klasik yaitu seperti berikut. Yang pertama untuk bentuk. Bentuk musik klasik ini, maksud saya pada zaman klasik ini, musik kamar menjadi mode dalam bentuk sonata. Yang kedua, tekstur. Teksturnya bersifat homofon. Yang ketiga, melodi. Gaya melodi bersifat kompak dan memiliki kesamaan tema. Yang keempat, harmoni. Kurangnya kompleks, cenderung banyak menggunakan trinada atau yang menggunakan 3 nada. Lalu yang kelima, improvisasi. Mulai hilang nadanya, semua nada-nada frase, dinamik, ornamentasi, dan akor ditulis lengkap. Lalu zaman yang terakhir adalah zaman romantik. Zaman romantik ini ditandai dengan kegiatan musik yang lebih menitik beratkan pada penggarapan, pada pemanfaatan timbre, ritmik, melodi, dan harmoni. Karya-karya musik pada zaman romantik lebih mengutamakan pada garapan, emosional, dan dramatis. Ciri-ciri yang terdapat pada karya zaman barok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada media penyajian, yaitu selalu dipertunjukkan pada gedung-gedung konser dan opera maupun tempat-tempat pertunjukan khusus. Orkestra zaman romantik mulai didominir oleh alat musik gesek yang ditambah dengan piccolo, klarinet, horn, trombon, tuba, harpa, dan beberapa alat musik pukul. Lalu yang kedua ada ritme. Ritme yang digunakan untuk mendukung ide serta ekspresi seseorang makin lengkap. Denyutan-denyutan ritmik, perubahan matra, penekanan atau aksentuasi pada not-not upbeat atau yang biasa disebut not-not dengan ketukan lemah dalam berbagai pola mulai menjadi mode. Lalu yang ketiga ada melodi. Pembuatan melodi untuk vokal sangat dipengaruhi oleh gaya pembuatan melodi instrumen. Yang keempat itu ada tekstur. Tekstur zaman romantik sebagian besar berbentuk harmonik yang sudah dikembangkan dengan pemakaian akor ornamentasi dan teknik kontrapun secara bebas.